Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Oktaviani dengan NIM 1807795 akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasanya sendiri, untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang terpenting dalam teori konstruktivistik ini adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswalah yang harus mendapatkan penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan hanya guru ataupun orang lain. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide yang ada. Penekanan belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Selanjutnya, proses belajar menurut teori konstruktivistik ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, proses belajar konstruktivistik. Secara konseptual, proses belajar jika dipandang dari pendekatan kognitif bukan sebagai perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar dari dalam diri siswa, melainkan sebagai pemberian makna yang makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui prosesnya asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya. Kemudian yang kedua, peran siswa. Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh yang belajar. Kemudian yang ketiga ada peran guru. Di sini dalam konteks belajar konstruksi, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang siswa dalam belajar. Nah, kemudian ada sarana belajar. Pendekatan ini menekankan bahwa peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi di sini itu mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dari interpretasi terhadap realitas konstruksi pengetahuan dan aktivitas lainnya. Dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran teori belajar konstruktivistik ini mengacu kepada teori yang lebih kepada kesuksesan siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka, bukan hanya dalam refleksi atas apa yang telah diperintahkan dilakukan oleh guru, namun juga dengan diutamakan dalam mengkonstruksi sendiri belajar mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.